3 tips untuk dokter yang ingin berinvestasi di properti. Nah, teman-teman sejawat dokter, investasi properti adalah salah satu investasi yang menarik untuk dilakukan oleh para dokter. Walaupun investasi properti ini sifatnya adalah memerlukan modal yang besar dibandingkan investasi yang lain ya, seperti misalnya investasi reksadana, saham, atau emas. Sehingga mungkin tidak semua dokter, terutama pada saat tahap awal karirnya, bisa melakukan yang namanya investasi di properti. Tapi properti cukup menarik, pastinya menarik ya, karena kenapa? Nah, alasannya adalah Tuhan tidak menciptakan bumi yang kedua, atau belum menciptakan bumi yang kedua ya, dalam tanda petik. Nggak tahu nanti kalau kita suatu saat bisa tinggal di Mars dan lain sebagainya. Istilahnya adalah karena tanah itu terbatas jumlahnya di bumi. Nah, setiap tahunnya hampir bisa dipastikan bahwa harga properti itu pasti akan naik. Nah, ini tentu saja akan menarik, terutama dalam jangka panjang, kita bisa berinvestasi dengan menguntungkan kalau kita memilih properti sebagai instrumen investasi kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebelum kita berinvestasi properti, supaya strategi investasi properti ini bisa berjalan terutama untuk Anda para dokter. Yang pertama adalah gunakan investasi properti untuk tujuan jangka panjang. Nah, properti secara nature-nya adalah untuk investasi jangka panjang, bukan untuk investasi 1 tahun atau 2 tahun. Itu boleh saja kalau Anda berinvestasi 1 atau 2 tahun ya, tapi itu nanti jatuhnya akan lebih ke spekulasi. Kenapa jangka panjang di atas 5 tahun? Karena hampir bisa dipastikan bahwa di atas 5 tahun, investasi properti kita itu akan mengalami yang namanya kenaikan. Nah, jadi gunakan investasi properti Anda, entah itu membeli tanah, membeli rumah, ruko, dan lain sebagainya, adalah untuk mencapai tujuan keuangan Anda jangka panjang di atas 5 tahun. Yang kedua adalah pilih lokasi yang strategis. Jadi, ada yang bilang ya, strategi yang paling penting dalam membeli properti adalah ada 3. Lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 juga lokasi. Nah, lokasi sangat menentukan. Semakin strategis properti Anda, maka akan semakin bisa dipastikan juga kenaikannya akan signifikan setiap tahunnya. Bisa mencapai 10-20%. Nah, tapi kalau lokasinya kurang bagus, maka kenaikan harganya, capital gain-nya juga tidak akan sebagus kalau lokasinya berada di tempat yang strategis. Yang ketiga adalah perhatikan yang namanya cap rate. Terutama kalau Anda menjadikan properti Anda itu adalah properti sewa, properti yang bisa disewakan ke orang lain. Nah, properti memang satu instrumen investasi yang sifatnya unik, memberikan Anda 2 keuntungan. Yang pertama adalah capital gain atau kenaikan harga dasarnya setiap tahun ya. Nah, bisa berkisar 5-10-20% setiap tahunnya. Yang kedua, properti juga bisa memberikan keuntungan sewa atau namanya rental gain. Kalau Anda menjadikan properti Anda menjadi sebuah properti yang bisa disewakan ke orang lain. Jadi bentuknya adalah rumah sewa, ruko, atau rumah kos. Nah, kalau Anda memilih dua-duanya, memanfaatkan keuntungan properti dari capital gain dan rental properti, maka saat Anda membangun rental properti, menyewakan ke orang lain, Anda perlu memperhatikan yang namanya cap rate atau yang namanya sewa yang Anda kenakan kepada orang yang menyewa itu. Nah, usahakan cap rate ini adalah setara dengan inflasi atau bunga deposito, yaitu 3-5% setiap tahunnya. Misalnya, properti Anda nilainya adalah 1 miliar, maka Anda perlu membuat properti itu bisa disewakan minimal 50 juta setiap tahunnya. Nah, bagaimana kalau properti kita harganya tidak bisa 50 juta? Nah, Anda bisa lakukan renovasi, Anda bisa upgrade manfaat-manfaat dari rental properti Anda, misalnya untuk kos, bisa fasilitasnya bisa diperbaiki atau ditambah, sehingga Anda bisa menyewakan dengan nilai bersih setiap tahunnya adalah sekitar 3-5%. Nah, barulah properti Anda menguntungkan secara investment. Nah, itulah tadi 3 tips untuk para dokter yang berinvestasi properti. Jadi gunakan tips-tips ini untuk memaksimalkan investasi properti Anda.